Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar istilah taqwa Allah azza wa jalla. Setiap Jumat ketika kita hadir di khutbah Jumat, sering khatib menjelaskan kepada kita, mewasiatkan kepada kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita memahami takwa hanya sekedar meninggalkan maksiat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin tidak memahami ada faktor lain yang harus dipahami betul dan harus selalu mengiringi takwa Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah perlu untuk kita ingatkan kembali apa takwa yang sebenarnya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Thalik bin Habib rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Di dalam definisi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua poin penting yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka mengerjakan takwa Allah. Mereka mengira setiap amalan yang mereka anggap baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian seterusnya. Karena takwa Allah membutuhkan yang pertama ala nurin minallah. Takwa itu harus didasari oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Didasari oleh ikhlas karena Allah dan didasari oleh ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan ketika beliau mentafsirkan ayat Allah yang berbunyi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di surga kelak, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Hadzani ruknal amal mutaqabbal." Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khalisan lillah wa an yakuna ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal itu dikatakan amal saleh kalau amal tersebut ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang mereka pahami tanpa merujuk kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Maka yakinilah itu bukan amal yang saleh. Itu bukan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa harus didasari oleh cahaya dari Allah, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah SAW. Tanpa bimbingan, tuntunan dari Rasulullah SAW, itu bukanlah amal soleh. Maka ketika seorang itu ingin bertakwa kepada Allah, harus dia betul-betul mengoreksi apakah amal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ataukah tidak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, tidak sesuai dengan contoh dariku, tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amal tersebut tertolak. Kemudian ada faktor lain yang harus ada pada takwa Allah Azza wa Jalla, yaitu tarju thawaballah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ar-raja. Demikian pula harus ada al-khauf, rasa takut jangan sampai amal kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah. Kata beliau, engkau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati ibadahnya orang-orang beriman, Allah sifati dengan al-khauf war-raja, rasa harap dan rasa takut. Tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka salat malam, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berharap kepada Allah dan mereka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'imah yahdzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi."
Apakah sama orang-orang yang berdiri pada malam hari, salat tahajud, salat malam? Mereka ruku dan sujud, yahdharul akhirah, takut adab Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut, kajanahait thair, seperti dua sayap seekor burung. Seekor burung tidak akan mungkin terbang dengan baik tanpa kedua sayap tersebut. Demikian pula ibadah seorang hamba tidak akan mungkin baik tanpa raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Demikian pula hidupnya orang mukmin tidak akan mungkin dia baik tanpa dia memiliki rasa khauf wal raja. Rasa khauf itu akan menghalangi dia berbuat maksiat. Rasa raja menghalangi dia untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang hamba harus selalu memiliki ar-raja wal khauf, rasa harap, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, dan sekaligus harus ada al-khauf, rasa takut adab Allah. Jangan sampai adab itu menimpa dirinya di dunia maupun di akhirat. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita ketakwaan hingga akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.